baik pertanyaan yang menyangkut lelang, properti dan pertanyaan lain, mungkin dari para audiens dari BNI ada pertanyaan bagaimana ya cara para nasabah yang melalui lelang dan pertanyaan lain yang seputar properti, atau bagi para prinsipal agen properti bagaimana cara investor dari para agen properti ini untuk bisa membeli aset dari kami melalui lelang atau difasilitasi oleh KPR dan kredit produktif lainnya seperti kredit investasi dan BNI. Saya akan mulai sesi tanya jawab bagian pertama. Untuk 3 orang penanya, caranya acungkan tangan, sebutkan nama dan dari instansi mana, kemudian pertanyaan tujuan kepada salah satu narasumber kami. Setelah seluruh pertanyaan selesai, baru akan dijawab oleh para narasumber. Nanti akan dipandu oleh Mbak Ira dan Pak Sony untuk naiknya. Tolong diingatkan juga kepada panitia, acara sesi tanya jawab ini berlangsung selama 30 menit saja. Demikian, silakan dimulai dari sekarang. Boleh diacungkan tangan, sebutkan nama dan instansi mana. Dibantu oleh Mbak Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dewi, ibu dari era Bandung. Saya mau bertanya kepada Bapak Asep Bahtiar. Sebelumnya, alhamdulillah kami sih dari era Bandung sudah. Sebelumnya kami sudah bekerja sama dengan Bank BRI. Alhamdulillah kita sudah beberapa menjual aset-aset yang bahasanya batuk-batuk ya Pak ya gitu. Alhamdulillah dengan satu debitur kita sudah pernah menjual 2 unit properti gitu, untuk Bank BRI. Dan alhamdulillah juga kemarin itu kita bulan Maret itu kita juga ada KPR di lantai 7 di sini Pak Ali. Nah, yang mau saya tanyakan berkaitan dengan lelang, kami itu sempat menawarkan ke database klien kami bahwa ini nih ada barang lelang gitu, murah, jargonnya seperti itu. Tapi dari Bapak sudah bilang bahwa bukan murah tetapi berkualitas. Ini apa ya Pak? Nah, jargon itu udah nggak bisa dipakai lagi. Ternyata kenapa? Karena debitur kami itu sekarang tuh memang sudah pada pintar-pintar Bapak. Database klien kami itu sudah pada pintar-pintar. Setelah itu pas kita tawarkan itu dia punya kejadian yang tidak menyenangkan dengan lelang gitu ya Pak. Nah, kejadiannya itu dia bilang saya beli barang lelang harganya 1,5 miliar Pak. Tetapi pada akhirnya saya keluar uang sampai 3,4 miliar. Karena ternyata dari dia beli lelang itu dia itu membeli masalah kebutuhan gitu. Nah, maksud saya di sini sebagai agent bagaimana untuk meminimalisasi masalah-masalah yang ada di properti yang akan dilelang gitu Pak. Karena itu waktu itu si pemilik itu nggak mau keluar sampai dia katanya ke pengadilan negeri dan harus mengeluarkan banyak uang untuk pengusiran segala macam ya, entah pakai ajaran apa gitu. Nah, mohon dijelaskan Bapak apakah bisa diminimalisasi. Paling enggak kita tahu bahwa ini lelang barangnya adalah misalkan rumahnya sudah kosong aman, tidak akan ada pengusiran apa-apa gitu, dan tidak akan ada biaya yang dikeluarkan lagi. Atau paling enggak ini harga segini tapi masih ada biaya-biaya lagi nih. Nah, itu transparansi bagi kita gitu, biar kita akan transparansi juga kepada pihak database klien kita. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Muhammad Presiden dari Bandung juga. Ini pertanyaannya juga ke Pak Asep Bahtiar. Sama kita nama Asep, cuma beda isi aja. Sama izin Bapak petinggi. Ya. Sederhana aja. Buat saya kan memang untuk lelang relatif mungkin beberapa kali pernah, tapi nggak terlalu banyak ya.
cukup intinya masih dengan kita punya misalnya dengan punya kebutuhan ada beberapa yang cocok gitu ya. Nah untuk eksekusinya secara teknis nih Pak, kalau kita ada buyer ya, ini teknisnya bagaimana? Kalau di penjualan biasa kan sudah terbiasa gitu ya. Nah ini teknisnya mulai dari kan dia udah serius dan segala macam, mulai dia lihat, mulai kemudian ajukan penawaran sampai dengan ntar ikut apa namanya itu dalangnya juga ke Pak juga ya, sama ke teknis di lapangannya bagaimana. Karena terus terang kalau kita yang menjelaskan lelang dan kayak gini yang seperti tadi Bapak Ramli jelasin itu, apalagi ada 11 itu yang batalin pusing juga Pak gitu ya. Kemudian masukin ke aplikasi, takut salah ini, takut ketik ini, ada yang salah ngebatalin juga report gitu ya. Ini kan kayaknya kita sudah ada banyak kalau memang ingin expert di situ. Cuman kayaknya sih waktunya yang penting pelan-pelan sambil belajar lah ke sana. Tetapi ini kan kalau misalkan ada, ya apakah memang kita di-hire bukan di-hire? Maksudnya itu dikelola sama BNI gitu, terus didampingin. Ya, kalau kita hanya sebatas mungkin ada bayar sampai ke penawaran, atau bagaimana teknisnya sampai ini betul-betul bisa eksekusi lelang bisa berhasil. Dan terakhir adalah ya kita dapat fee-nya. Nah, untuk fee-nya juga saya juga nggak tahu nih berapa nih Pak Daniel ya, kesepakatan R&D dengan ini 5% atau 6% atau berapa? 10 ya. Betul ya. Terus pencairannya berapa lama? Ini saya kan juga nggak tahu ini kesepakatan DPD R&D Jabar dengan BNI bagaimana kan gitu. Setuju. Itu aja mungkin singkat Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jono dari Galaxy Media Video. Yang pertama terkait dengan aset lelang, terkait dengan info, kalau bisa memang infonya lebih detail. Terkait misalnya tadi kan kalau dari sisi harga ada harga pasar, terus ada harga mungkin ada likuidasi dan tanda tangannya mungkin ada harga harga turun sekali, turun dua kali gitu ya. Barangkali info itu ada di daftar lelangnya. Terus yang kedua yang jadi kendala itu biasanya terkait dengan pemilik gitu ya. Apakah bisa nggak misalnya ini pemiliknya kooperatif gitu, artinya masih ada kemungkinan untuk dilakukan negosiasi atau apa, atau memang udah ini pemiliknya memang kayaknya apa sih misalnya gak mau keluar gitu, sehingga memang kita nggak usah, udah cuekin aja nih aset ini misalnya. Informasi itu supaya kita lebih enak menseleksi ininya asetnya ya, artinya mana aja kita prioritaskan. Kalau ada informasi itu di awal kayak itu, jadi kita bisa seleksi. Berikutnya barangkali nggak tahu ini apakah wewenang dari KPKLN atau dari banknya, bisa nggak memang aset yang dilelang itu memang udah clear gitu ya, atau berkekuatan hukum yang ya sampai ke pengosongan gitu, artinya pas lelang itu udah termasuk hak untuk pengosongan gitu. Jadi dari sisi pembeli ya udah aman aja, artinya tinggal apakah itu dimasukkan biayanya di situ atau pengosongan, jadi tidak usah harus ada lagi lelang untuk bukan lelang pengadilan pengosongan gitu ya. Mungkin barangkali di surat. Terima kasih. Baik. Sebenarnya hanya pemikiran dan mungkin juga pemahaman yang sama. Kita ada kategorikan 3 ya. Ada yang high risk, medium risk, sama low risk ya. Nah, objek agunan yang high risk itu seperti apa? Yang diduduki sama LSM misalnya, dan dieksekusi kan real ya, eksekusi dengan LSM gitu ya. Kita ada beberapa tempat gitu ya yang sekarang itu diduduki sama LSM, seolah jadi kantor DPC nya macam-macam ya, itu akan bikin repot. Kemudian yang medium risk. Medium risk ini ada potensi, baru bicara potensi ya.
potensi hukum berupa apa? Gugatan. Kemudian berupa apa? Resisten pada saat pengosongan, eksekusi pengosongan. Si debitur atau si pemilik jaminan masih menempati tempat di lokasi agunan. Itu yang sering. Nah, kemudian ada yang low risk. Low risk ini yang objeknya sudah tidak ditempati, orangnya sudah legowo. Nah, enggak lah, sok aja dijual, dilelang, dieksekusi. Saya mau penting mah beres lunas KBNI. Biasanya begitu. Itu juga cukup banyak. Kuncinya Bapak Ibu, agent properti ya, mungkin juga nanti ke para broker, tolong secara aktif juga ya, mengkonfirmasi ke teman-teman kami ya, ini kondisi objek agunannya seperti apa gitu ya, masuk yang high risk, medium risk atau low risk ya. Nah, saya yakin teman-teman juga harus transparan. Ada transparansi yang disampaikan oleh kami terkait dengan kondisi objeknya. Ini kalau kita bicara lelang ya, karena bagaimanapun juga proses penjualan agunan oleh lelang memang ada potensi risiko, ya. Tetapi juga kan resultnya atau impactnya juga kan ada harga yang jauh lebih murah. Tadi nilai likuidasi. Nah, ini memang sama lah kita bayar lebih murah, tapi memang ada risiko yang lebih tinggi seperti itu, ya. Nah, tapi kuncinya Bapak Ibu semua tolong pastikan konfirmasi ke teman-teman, ya. Nah, teman-teman juga dari kami BNI pasti akan menyampaikan kondisi yang real. Memang ada risiko. Saya kemarin juga ngobrol dengan beberapa agent gitu ya, Pak, kalau klien kami tidak puas, itu akan 100 orang, 1000 orang sampai. Tapi kalau klien kami puas, 10 orang disampaikannya. Artinya kami pun juga menjaga reputasi itu, ya. Makanya kami ingin coba juga ke teman-teman sampaikan. Kalau kita berjual lelang, sampaikan implikasinya, resikonya. Memang risiko lelang ada potensi. Ada yang sudah sudah dalam bentuk pakai lawyer, gitu ya, pakai pengacara, pakai RSN di awal sebelum proses lelang. Tapi mungkin pada saat sudah laku lelang baru muncul penggunaan lawyer dan yang lain-lain. Tetapi kuncinya Bapak Ibu semua, sepanjang prosedur hukum lelang ini jalan, tadi Pak Rami sampaikan bahwa kecil resikonya kita kalah. Ya. Dulu saya pegang gugatan waktu di hukum 56 perkara itu gak ada satupun yang kalah kita. BNI sama pemenang lelang ya. Gitu, sama-sama tergugat tapi gitu, intinya seperti itu Bu ya. Nah, biayanya berapa? Biaya eksekusi kan gitu ya, prosesnya seperti apa? Sepengetahuan saya, memang kalau objek ini ada dalam penguasaan pemilik atau pihak lainnya, biasanya mah gini Bapak Ibu, memang nggak ada pemiliknya, tiba-tiba saudaranya masuk ke situ ya, kuncinya diambil gitu ya, sehingga pembeli atau peserta atau pemenang lelang itu nggak bisa akses masuk. Nah, prosesnya seperti apa? Mungkin saya sedikit sampaikan. Memang pemenang lelang gitu ya harus mengajukan permohonan penetapan lelang ke pengadilan untuk pengajuan eksekusi, Pak. Ya, hari ini izin mungkin di daerah Cianjur itu juga ada yang proses permohonan penetapan eksekusi, Pak. Ya, tetapi saya bisa konfirmasi bahwa ketua pengadilannya dan hakimnya bahwa eksekusi ini harus jalan, karena kita bicaranya norma hukum, Pak. Aturan prosedurnya sudah jalan, artinya sudah sesuai hukum, gitu ya Pak ya. Proses risalah lelangnya juga clear, hak kepemilikan sudah berubah, beralih. Pada saat sudah ada risalah lelang, pemenang lelang, maka secara hukum hak kepemilikan sudah beralih ke pemilik pemenang lelang, ya. Sehingga pengadilan pun itu akan biasanya, ya, kalau tidak ada faktor-faktor X gitu ya, itu akan memenuhi permohonan pemohon untuk mengeksekusi. Nah, mengeksekusi pakai siapa? Pasti pakai aparat, begitu ya Pak ya. Biaya seperti apa? Kami tidak bisa memastikan. Beda-beda mungkin ya Pak ya. Nah, ini yang juga ada implikasi atau resiko memang pada proses lelang. Tapi
banyak juga kasus-kasus tadi Bu Dewi ya Pak Asep atau Bapak Ibu semua yang kategori medium sama low banyak happy saja, BNI happy gitu ya, broker happy karena dapat fee kan, pencairan gitu ya, kemudian pemenang lelang juga happy karena bisa akses langsung dan balik nama. Artinya banyak juga case seperti itu. Nah itu yang memang kalau bicara biaya kita sulit memastikan ya Pak Asep ya. Tetapi mungkin kalau misalkan tadi Pak kayak tadi hotel 44 miliar beli 17. Mungkin ada alokasi lah dari pemenang lelang ya, alokasi kemungkinan untuk menganggarkan biaya gugatan dan biaya pengosongan. Soal biayanya kami tidak bisa memastikan. Itu satu. Kedua, saya singkat juga Pak Punten. Terkait dengan fee Pak, di perjanjian PKS yang kami itu memang ada standar Pak. Untuk yang 3 miliar ke bawah itu 2,5%. Izin nanti ya Pak ya. Jadi kalau minta 3% harus izin Pak Hari Pak, mumpung ada Pak. Apalagi 10% kayaknya nggak mungkin atau asal 10% Pak. Aduh baik, aduh. Takwar bandar PNI. Itu kalau yang 3 miliar ke atas 2% Pak. Gitu ya, di perjanjiannya seperti itu. Tapi yang penting Bapak Ibu semua dapat saya sampaikan tadi yang kayak KPKN ya. Kami semua pegawai BNI itu menandatangani partai integritas. Ya, menerapkan good corporate governance. Jadi kalau Bapak Ibu semua bisa saya pastikan ya di bawah kepemimpinan Pak Hari kami gitu ya, clear nggak ada biaya aneh-aneh dan biaya macam-macam, hanya biaya istilahnya itu resmi ya, gitu. Tidak ada pemotongan biaya lain. Saya bisa pastikan itu lah ya. Kemudian yang Pak Jono tadi terkait pengosongan atau debiturnya bisa dilakukan persuasif untuk penjualan asetnya. Jadi selain lelang bisa kan dilakukan persuasif atau ya. Nah, makanya Ibu Bapak, memang diskusi kami juga pada saat sebelum proses lelang itu kan ada proses pembicaraan ya, pembicaraan penyampaian dari mulai somasi dan yang lain-lain ya, termasuk surat penetapan lelang. Nah di situ sebenarnya kita juga bisa melihat dan mengukur ini debitur atau pemilik jaminan ini ada potensi nggak ya kali high risk, medium sama low risk ya. Nah itu tinggal nanti Bapak Ibu semua sampaikan. Memang per objek per case beda-beda Pak kalau lelang ya. Tetapi intinya Bapak Ibu menurut saya nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir untuk menyampaikan ke para investor atau kliennya. Yang penting informasi itu harus transparan, lengkap dan akurat Pak. Jangan sampai kebohongan muncul sudah banyak. Ngomongnya ini high risk, kita ngomong low risk. Sebenarnya tadi akan komplain ke ibu, komplain ke BNI kan. Tapi kita akan coba secara terbuka mungkin. Seperti itu ya. Pak Jono izin, Pak Asep, Pak Bu Dewi cekap Pak Jono. Info harga. Ya. Info harga. Info harga apa? Oh, oke, izin. Bapak Ibu semua yang kami sampaikan di aplikasi SIP maupun yang di website, kedua yang di aplikasi SIP itu sudah harga pasar masih Pak. Tapi nanti ada kan PIC nomor WA ya Pak ya. Ya nomor WA itu yang nanti kita akan sampaikan di likuidasi. Ya fungsinya apa? Ya itu sama-sama pemain bisnis lah. Kalau misalkan langsung di likuidasi kan gak ada tawar menawar. Nanti tawar lagi nanti kan ke BNI atau ke pemilik agunannya. Tapi yang jelas biasanya tadi Pak Ari sampaikan itu antara nilai pasar dengan nilai likuidasi itu ranknya di mungkin 60 paling tinggi 70% ya, itu paling tinggi jadi 60%. Jadi kalau ada harga 1 miliar mungkin harga likuidasinya sekitar 600 sampai 700 juta. Rank 300 itu sebagai space untuk keuntungan broker maupun kalau mobil. Seperti itu mungkin Pak izinnya Pak ya. Jadi kalau Bapak konfirm nanti ke WA aja Pak, di situ ada Pak. Terima kasih. Baik, mungkin itu ya. Jadi mengenai resiko, saya kira memang tidak ada ya Pak ya, kecuali pada saat proses sebelum lelang. Ya, artinya kita kan memberikan banyak informasi dari mulai kondisi jaminannya ya Pak ya, kemungkinan risiko dan risiko pemilik gitu ya. Tapi kalau pendampingan after gitu ya, itu biasanya tidak ada. Ya, kami melakukan pendampingan dari mulai sampai ke misalkan ke eksekusi. Kami ikut bantu gitu ya, kecuali kalau ada gugatan. Kalau ada gugatan, biasanya kan tergugat itu BNI sama peserta lelang ya, pemilik lelang atau pemenang lelang.
itu sama-sama tergugat. Itu biasanya mah saling cincai lah gitu ya, dibantu bahkan. Kadang-kadang dibantu tuh sama lawyer kita, kan kita ada in-house lawyer ya, itu dibantu gitu ya. Karena kan kita menjadi tergugat. Gitu. Tapi kalau pendampingan detail sampai ke pengosongan, permohonan eksekusi ke pengadilan biasanya tidak. Tapi kalau advice gitu ya, mungkin hukum atau pendapat saran gitu ya, mungkin boleh-boleh saja seperti itu. Mungkin gitu ya Pak Asep.